Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wafaqqa man ikhtarahu min ibadihi li'ada'i ta'ati ma'a mulazamatil adab wa hada man irtadahu man tazawil awqati ala al-istighali bil ulumi nafi'ati wal ibadatil ahzab wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul barrut tawwab wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalu man zahada wa tawakkala wa akhlasa wa khala litahannusi wa anab wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladhina khuluqu tanzilul kitabi wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku zadatus shawab. Amma ba'd ayyuhal hadirun hayya bina ibtida awalan fi suratul Fatihah. A'udzubillahi senang dan dikala kita susah. Semoga kita dimasukkan sebagaimana golongan orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yud'a ilal jannati yaumal qiyamatil hammadun alladzina yahmadunallaha fis sarra'i wad dharra. Jadi yang pertama kali masuk ke dalam surganya Allah adalah orang-orang yang memuji di akhirat kelak, yaitu orang-orang yang memuji Allah dikala senang dan dikala susah. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini yang ceria, mudah-mudahan di pekan keempat ini kita masuk ke pembelajaran tafkhim tarkik, tebal dan tipis. Di mana huruf-huruf yang dibaca tebal dan dibaca tipis kita harus tahu ada 4 kan kemarin. Itu bahwasanya huruf-huruf yang bersifat isti'la. Yang kedua adalah huruf-huruf yang kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 5 huruf. Yang ketiga adalah huruf ra dan yang keempat adalah huruf lam. Ini ada yang dibaca tebal dan ada yang dibaca tipis nanti kategorinya. Ibu-ibu, bapak-bapak, di dalam Al-Fatihah kita tahu bacaan yang dibaca tafkhim itu ada 16 kali. Berarti kita harus bacanya menebal di 16 titik tersebut. Memang tidak banyak yang memperhatikan, tetapi ini untuk kita yang thalabul ilmi harus memperhatikannya ini. Kenapa? Memang tidak merubah makna, tetapi di situ bisa merubah sifat. Ya, bisa merubah sifat. Kemarin rumusannya sekilas Ustaz beritahu ayat 1 itu ada 2 kali yang dibaca tafkhim tebal. Ayat kedua ada 1 kali, ayat ketiga ada 2 kali. Ayat keempat dan ayat kelima tidak ada tafkhimnya, tarkik semua. Ayat keempat dan ayat kelima ya. Ayat keenam ada 4 kali, ayat ketujuh ada 7 kali. Pas jumlahnya 16. Nah, cara membacanya, pertama kita harus tahu dulu apa yang akan kita identifikasi, yaitu adalah surah Al-Fatihah. Yang kedua, ilmu apa dulu yang harus kita perbaiki? Tafkhim tarkik. Lalu kita hitung berapa tafkhimnya. Sisanya tarkik banyak ya, tarkik. Nah, tafkhimnya ini kita bagaimana cara mengucapkannya? Nah, ini yang jadi tantangan berikutnya. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Sekilas kita baca biasa baik, hafal Ustaz ya.
paham Ustaz, ngerti. Nah, tapi cara mengucapkannya itu yang harus kita perhatikan. Nah, kita lihat. Jadi waktu kita membaca tafkhim dan tarkik, di situ kita perhatikan hurufnya. Kenapa sih kita harus membacanya tebal? Sebab dia dibaca tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ini nah. Nanti alhamdulillah kan? Ini huruf ro semua. Rabbil alamin. Karena kebetulan dia huruf ro, jadi kita gabungkan penjelasannya. Kebetulan dia huruf ro, jadi kita gabungkan penjelasannya. Apa itu, kita lihat ini. Huruf ro ini punggung lidah ke langit-langit. Punggung lidah kita ke langit-langit. Biasa. Ini lidah, punggungnya naik ke langit-langit. Ro. Kalau kita lihat dari sifatnya, dia tidak ada yang membentuk pangkal lidahnya naik ke langit-langit, tidak ada. Di situ ada sifatnya. Yang pertama itu ada jahar, ya. Yang kedua di situ sifatnya ada tawasud. Yang ketiga di situ ada sifatnya istifal, ada infitah, ada idlaq, ada inhirab, ada takrir. Sifatnya jahar, biasa ro. Tawasud pertengahan, syiddah ida ditekan ida, rokhwa ida ngalir, jangan ditekan ro atau dia ngalir ro, enggak. Tapi dia di tengah-tengahnya ro. Ketiga istifal, pangkal lidahnya turun. Nah, makanya ada yang orang baca tuh ra ya, ro, pangkal lidah turun. Keempat infitah, jelas terpisah dari langit-langit, tidak dan nempel ke langit-langit. Izlaq mudah, cepat cara pengucapannya, ro, jangan ro atau ro, tidak boleh, tapi dia ro, mudah, izlaq. Inhirab, tepat titiknya di as, titik as berbelok, ro, kayak dibuka, ro. Kalau kita pelan ke ro, nah seperti itu, ya, seperti ro. Padahal dia itu berbelok, ro. Takrir ada getaran, ujung lidah ini bergetar, ro, 2 getaran, maksimalnya 3 lah itu ya, ro. Jangan kebanyakan ro. Nah, sering kita kebablasan ro. Betul ya? Nah, ini yang mengerti paham dia. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu bahaya itu. Sedikit. Di mana letak dia itu tafkhimnya, Ustaz, tebalnya? Nah, makanya di pelajaran keempat itu ada namanya tebal dan tipis. Ro itu dibaca tebal pada saat dia berbaris fathah atau dhammah. Ini fathah, selesai sudah. Seluruh huruf ro yang berbaris fathah atau dhammah dibaca tebalkan. Ustaz dulu bertanya sama guru, Ustaz, Kiai, apakah sifat istifalnya itu berubah jadi isti'la?
Oh tidak, tetap dia cuma menebal we, rongganya we menebal. Ro. Jadi pangkal lidahnya tetap apa? Tetap istifal, tetap turun. Tapi lafaznya keluarnya menebal. Ro. Berarti langkah poin pertama di Al-Fatihah ayat 1, 2 dan 3 ada 5 kali huruf ro-nya karena dia berbaris fathah lah. Ro-nya berbaris fathah, maka dia dibaca tafkhim. Tebal. Oke, kita baca ya. Kita rasakan, berarti selain dari itu kita rasakan tipis. Bismillahir, sampai sini tipis semua masih. Bismillahir. Waktu masuk ke ro baru tebal. Roh manir nir manir tipis tarkik. Waktu ro tebal lagi. Him tipis lagi. Jadi di poin 2 ro itu yang dibaca tebal. Cara bacanya satu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang kita tidak dapat membedakan mana yang tebal, mana yang tipis. Berarti kita sudah masuk bab raso. Bab tabi ila tabi melo-meloan tidak lagi caknya. Caknya tidak lagi nih. Bab ilmu masih kategori menuntut ilmu. Tapi langsung kita masuki namanya bab raso. Ilmu tadi dikasih dan disuruh raso ke. Kenapa harus diraso ke? Supaya dapat. Kalau ilmu-ilmu B kita buka B YouTube, beli B buku, baca-baca, banyak ilmu dapat. Yakin Ustaz? Banyak. Tapi untuk ngerasakannya Pak Dahri, ini. Oke, kita rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan tidak apa-apa, asal dirasakan Bu, Pak, di hatinya. Mulai. Jadi nak nyebut bismillah baik untuk tafkhimnya 2 kali, belum yang lain ini. Belum yang lain. Kemarin berapa minggu yang lalu saya coba Pak Hari, tidak ada tuntas rupanya. Tidak bisa, mungkin kayak selingan pas minggu kelima itu. Pas minggu kelima, ada minggu kelima kita fokus di satu ayat ya, dari awal sampai akhir kita kejar ke. Ayat kedua, alhamdulillahi itu tarkik semua. Waktu ke ro baru nebel. Ro bil alamin tarkik semua. Berarti cuma satu di ro-nya be. Ustaz baca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mulai. Apa cempreng dulu ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dipaksa pangkal lidah kita tuh turun istifal. Kita tuh kan du jadinya tafkhim juga. Lillahi rabbil alamin. A-nya jadi tafkhim juga. Nah, dibiasa pangkal lidahnya turun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mulai. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Berarti dari 17 huruf cuma siku huruf yang dibaca tebal. Dari 19 huruf cuma 2 huruf yang dibaca tebal. Ayat ketiga ro lagi. Cara bacanya tetap arnya tipis, waktu masuk ke ro-nya menebal, waktu nyebut ro-nya tebal. Ar-Rahmanir-Rahim. Perhatikan di situ, lihat. Ar-Rahmanir-Rahim. Berarti cuma ro pertama dan ro kedua yang dibaca tebal, selainnya tipis. Kita rasa sama-sama ya. Ustaz dulu. Ar-Rahmanir-Rahim. Mulai. Untuk huruf ro kan di situ ada 6 kali ya. 6 ya. Yang dibaca tebalnya ada 6 ciri-cirinya kan. Fathah atau dhamma 1. Yang kedua dia mati, ro-nya mati sebelumnya berbaris fathah atau dhamma. Yang ketiga ro-nya mati setelah dia ada alif wasol. Yang keempat di situ ada dia baris huruf ro mati sebelumnya berbaris kasroh, tapi setelah ro-nya huruf yang bersifat isti'la. Yang keempat dia mad arid li sukun yang alif sama waw ya, dan selanjutnya. Nah, berarti itulah ciri-ciri huruf yang dibaca tebal. Yang dibaca tipis ada 4 di situ, kayak huruf ro berbaris kasroh ya, dan lain sebagainya. Berarti beda cara pengucapan ro. Ro ini semacam after ego ya, punya 2 kepribadian dia. Kadang dia tebal, kadang dia tipis ya. Kadang ulama-ulama berpendapat juga dia ini boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Anak ngetahuinya inilah duduknya di mana ya. Ribet ro ini ya. Ro ini ribet. Yang kedua, Maliki Yaumiddin. Bukan cempreng ya, tapi kita melatih dulu. Nanti kalau terbiasa tidak lagi. Oh, Maliki Yaumiddin, ya benar. Iya. Iya, karena budu. Nah, ini ayat keempat dan ayat kelima tarkik semua. Jangan ada yang tafkhim tebal. Ya, tipis semua, tarkik. Khusus di ayat keempat dan ayat kelima tarkik, tipis. Nah, kita latih cemprengnya di sini nih, cemprengnya. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ada di sebuah YouTube itu mengatakan budu ini tidak boleh balik lagi, tapi jelas ke tempat keluar hurufnya. Benar, itu tuh beda cara pemahaman baik. Cara memahaminya tidak boleh menggunakan dia balik lagi budu, tidak boleh. Tapi dia ucapkan sesuai tempatnya, sama baik. Budu, budu. Ada orang itu yang tidak balik lagi budu, ujung lidahnya langsung ke gusi atas. Nah, ujung lidahnya langsung pindah, tapi bibirnya tidak ada balik lagi budu. Nah, budu. Tapi yang Ustaz jelaskan harus mengeluarkan dari tempat keluar hurufnya, balik normal budu. Ada yang berpendapat
ndak usah balik lagi. Ndak usah balik lagi. Tapi dia harus keluar dari tempat keluar hurufnya baik. Sama baik kata Ustaz. Ya. Kata-kata balik laginya itu takut dijadikan hukum kata dia. Oh itu dia ternyata perselisihannya di situ. Jadi keluarkanlah sesuai dengan letaknya. Budu. Nah ini sifat ketiganya semuanya istifal, pangkal lidah turun. Berarti syaratnya tidak ada yang dibaca tafkhim, tarkik semua tipis. Kita baca ya. Ustaz dulu. Maliki yaumiddin. Mulai. Maliki yaumiddin. Ayat kelimanya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mulai. Budu sering sekali kita baca tafkhim, tebal. Budu. Memang dia mencucu doma, tapi sifat ketiganya ba itu istifal turun. Jangan budu. Kalau budu sifat ketiganya istilah. Budu. Tapi kalau dia budu sifat ketiganya istifal. Beda. Lihat. Budu dengan budu. Nah, jadi dia tafkhim jadinya. Nah, di situ jadi masalahnya kadang dijadikan alasan tanda baca doma itu. Padahal tetap sifatnya dibaca istifal kecuali huruf-huruf yang tertentu ya. Ro tadi. Kita ulangi ya. Maliki yaumiddin. Mulai. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mulai. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak bayangke kalau lagi baca Al-Fatihah ayat 1, 2, 3 sudah ibu bayangke 2, 1, 2. Dui kok dibaca tebal ayat 1, si kok dibaca tebal ayat 2, dui kok dibaca tebal ayat 3. Itu terus dilatih. Ayat 4 ke 5 tidak ada yang dibaca tebal, tafkhim. Tidak ada, tarkik semua. Jadi ibu bisa melatih sendiri karena kita sudah tahu yang bakal kita baca tebal, yang bakal kita baca tipis. Nah, tinggal cara ibu bapak mempraktekannya itu. Sudah puas bapak ibu praktekkan di rumah, di jalan, di motor, di mobil. Nah, minta saling cek sama teman. Sudah benar belum tebelnya ini? Atau belum ya? Ceknya nanti, latihanlah dulu. Ayat ke-6 ada 4 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Lihat di sini. Shad. Tiga-tiganya ada nih, shad, ra, ta dengan qaf. Qaf ini alasannya kita baca tebal. Kalau ro tadi sudah.
Ini ro tadi. Tinggal sod, to, qaf. Ini ujung lidah ke gigi bawah bagian dalam. Ini ujung lidah ke gusi atas. Ini pangkal lidah yang lunak ke langit-langit. Berarti langkah pertama untuk mengucapkan huruf sod, to, ko, letakkan dulu ujung lidah kita ke gigi bawah bagian dalam. So. Nah, ujung lidah ke gigi bawah bagian dalam. So. Po, ujung lidah ke gusi atas. Huruf po, ujung lidah kita ke gusi atas. Po. Harus tahu tempatnya dulu, makhrajnya dulu. Kalau makhrajnya kita tidak ada tahu, sudah. Alamat yang lainnya kagak nyimpang kalau itu. Yang ketiga, qaf, pangkal lidah yang lunak, yang ada lendir itu. Lidah ada yang rigi-rigi itu yang keras, yang lendirnya itu yang lunak. Ko. Sifatnya ini hamas, keluar napas. Berarti harus keluar napas. To, jahar, jelas. Qaf, jahar, jelas. Yang menyebabkan dia itu tafkhim, tebal, itu nanti di sifat ketiga. Rohwa, mengalir. Selain dia itu tafkhim, tebal, tekan juga, jelas dan ditekan. Nah ini isti'la. Apa itu istilah? Pangkal lidahnya naik. Itbaq, nempel ke langit-langit. Itbaq, nempel ke langit-langit. Infitah. Nah, di sini bedanya. Itbaq ini yang buat dia tafkhimnya tebal nian. Po. Nah, kadang kita tidak ada sapi. Aneh kita kalau mau menyebut huruf so, do, po, do, tafkhimnya tebal nian, medok nian uji kita tuh. Ya. Nah, ini kayak medok. Ini ismat semua. Ismat tertahan. Sofir keluar bunyi yang berbeda. Qalqalah. Tidak usah dihafal dulu untuk saat ini. Tidak usah dihafal dulu. Ini apa? Hafal. Memang mudah untuk jadi jenis itu. Gawinya siko, ulang-ulangi terus, dalami terus, ahli gitu. Ya, itulah kuncinya. Untuk jadi seorang ahli itu fokus. Ada itbaq di sini. Berarti dia tebal lihat. Ihdinas siratal, tebal. Siratal mustaqim, qaf, infitah. Tidak sampai medoknya, cukup mustaqim, cukup. Qim, tidak perlu medoknya. Tapi di sini lihat huruf shad rohwa mengalir. Ihdinas, ngalir. Ihdinas siro. Tapi kalau to syiddah tekan, qaf syiddah tekan. Jadi ihdinas siro tol. Nah, syiddah tekan. Selain dia tafkhim tebal, tekan cara bacanya. Qaf juga tekan cara bacanya. Contoh, ihdinas siratal mustaqim. Qim, ada tekanan di situ, syiddah. Alasannya syiddah.
Jahar jelas, hamas keluar napas. Sofir keluar bunyi yang berbeda. Ihdinas, ada bunyinya itu beda. Ihdinas sirop, ada yang siropol, ada bunyi yang berbeda dikeluarkan dari huruf-huruf yang lain. Kadang kita tidak sampai perhatian ke situ, bukan tidak ada perhatian, dianggap remeh, dianggap mudah. Ingat, ini kalamullah. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Wahai manusia, usaha keras kalian untuk menuju kepada Allah itu akan menuai hasilnya. Apa itu? Akan berjumpa dengan Allah. Usaha kita ingin berdialog dengan Allah di dalam sholat. Hati-hati kita. Sama becak kita ngomong dengan pimpinan kita, hati-hati takut salah. Kamu cara negor salah, tersinggung, habis gitu. Sikap duduk kita salah, habis gitu. Pakaian kita salah, habis juga gitu lah tak bos. Iya, karena apa? Karena tata keramanya. Ya, tata keramanya. Alhamdulillahilladzi waffaqqa man ikhtarahu min ibadihi li ada'i ta'ami ma'a mulazamatil adab. Apa itu? Segala puji bagi Allah yang sudah menjadikan apa? Kita itu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan adab, dengan tata krama yang bagus. Minta konsisten tata krama kita. Maaf ini Ibu Pak Hari, maaf nih Pak Amran yang tersinggung ini. Ini kita anggap jangan-jangan Allah tuh nyingok kita tuh. Maaf Ustaz, kata ke budak lah 50 tahun hidup masih mak itulah. Maka kita banyak istighfar, astagfirullahaladzim. Kita belajar. Jadi kita hilangkan rasa malu kita daripada kita ngadep Tuhan asal-asalan terus. Ya. Ibu kalau punya murid ibu ngadep ibu asal-asalan, bajunya dikeluarkannya di sekolahan, rambutnya panjang, kira-kira cak mana Bu Karimah? Kesel juga nih murid itu ada ngomong yang kurang ajar. Ya. Karena kita tetap masuk guru baik, kita maklumi baik. Tapi lemah tak kita nyingoknya? Tidak lemah. Nah, jadi inilah kita baca Al-Fatihah ya. Tujuannya memperbaiki tata krama kita dalam berdialog dengan Allah. Oke, kita praktekkan ayat ke-6. 4 kali dengan sifat-sifatnya. Ada di modul, tidak usah dicatat lagi. Ada di modul sudah. Ada di modul. Kalau nak dicatat lagi itu cuma bela modul dibuat ke. Serius Ustaz nih. Yang jadi masalahnya betakuan minta buat ke modulnya, pas ada modulnya udah datang-datang lagi. Iya. Di tempat lain tuh Ustaz cetak 100. Banyak minta kalau. Ya datang cuma 15. Mana 85 juga kata Ustaz ini. Lemak sudah datang dari ngadep nyingok ini. Kita mikirnya berbulan-bulan buat modul tadi biar lemak dibaca, biar lemak dipahami. Oke, kita lanjut. Jadi cara bacanya seperti itu. Tidak ada gerutu, tidak ada tuh. Cuman sayang baik. Modulnya lah jadi, tidak ada belajar. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, dirasa ketebalnya. 3 mulai. Ihdinas siratal mustaqim. Ini Ustaz Ilham sisip dikit ngeri kita nak jadi imam. Ngapo? Pakak di Masjid Al-Hakim tuh. Cuma nak gala-gala jadi imam. Cuma bisa dengar wae. Nak bacanya tak bisa juga rupanya. Susah. Jadi lajulah. Makanya gunakan rumusan yang ketiga, maklum Bu ya. Bu Diana, Bu Jas, yang Ibu Amin, Ibu Aminah, Bu Karimah, maklum bapak-bapak jadi imam tuh. Mentang-mentang Ibu lah bisa kayak ngerontok di belakang. Mana itu, jangan maklum
Yang penting al-muslimu ikhwana, seorang muslim itu saudara, saling maklum baik. Jadi lemak legowo Pak Bagdan tu jadi imam, tak ada lagi nak mundur terus. Pak Dahri, Pak Amran Jadi tidak ada lagi kita ini. Kenapa? Saling mengerti. Susah ternyata. Nak mempelajari ilmunya ini susah, apalagi nak mempraktekannya. Jangan gara-gara susah belajar ilmunya, prakteknya tak pacak-pacak, laju dah kata imam, ujungnya sholat dewe-dewe. Ada penemuan baru di Masjid Al-Hakim, sholat masing-masing. No, tak kena ini ambuhan. Nak nunggu 100% tak kati, laju akhirnya sholat dewe-dewe di Masjid Al-Hakim, viral itu. Lajulah Pak Magda nak nyoba viral itu. Disebabkan tidak ada bacaan imam yang sempurna. Jadi salat masing-masing. Kalau ada yang 40, ada 30 jadilah, kurang-kurang dikit, kurang-kurang banyak, asal ada imam dulu jadilah. Sami'na wa ata'na. Imam benar, imam khusyuk, makmum tidak khusyuk, karena berjamaah diangkat galau. Makmum khusyuk, imam dak khusyuk, karena berjamaah diangkat galau. Makmum sama imam nikati agu galau, diangkat galau. Serius urusannya. Kenapa? Karena fadilah berjamaah. Kita lah sama-sama belajar untuk benar, tapi belum benar-benar juga. Jangan gara-gara belum benar dak kata imam. Jadi samina wa ta'na, kita dengar, kita meloi, kita legowe. 25 serawi. Masih ingat 25 serawi? Samo iyo. Imam punya dosa, makmum punya dosa, sama baik. Jadi sama-sama kita menyerahkan diri kepada Allah dengan banyak kesalahan kita. Sudah legowo. Ya. Oke, lanjut ayat ke-7. Ini tebalnya Pak sekali lagi lah. Ro-nya tebal, sodnya tebal, ro-nya tebal, to-nya tebal, qaf-nya tebal. Ihdinas siratal mustaqim. Mulai. Ihdinas siratal mustaqim. Misalnya tebal kita tuh baru 5, kakek besok naik lagi 6. 7 sampai berbeda antara tafkhim dan tarkik. Yang jelas kita tahu dulu ilmunya, tempatnya kita tahu dulu yang bakalan kita rubah. Yakin banyak yang belajar sama Ustaz yang ada juga lah yang korek lah ya dikit-dikit galak ngaji-ngaji juga. Pas waktu menari ini hilang iramanya, hilang Ustaz irama aku. Tak apa-apa sementara baik. Kayak kalau lebih mulai. Tinggal melatihnya itu, melatih tebelnya itu. Ihdinas siratal mustaqim. Belum nak madu ke iramanya, belum nak madu ke qiraatnya, belum nak menghayatinya, belum nak memaknainya, belum nak ngerasakannya dalam hati. Alangkah banyaknya. Tapi itulah dari dulu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Al-Fatihah itulah dibaca. Kalau kita serius sih ulang-ulangi terus, kita dalamin terus, kita pelajari terus, jadi juga. Kita ini diulang-ulangi terus tapi tidak ada didalami pelajarannya. Ngapa? Nganggap sudah jadilah. Jadilah Ustaz, wallahu a'lam. Itu jawaban yang paling sakit di sini. Jadilah Ustaz, Allah tuh Maha tahu, wallahu a'lam lah. Benar Allah Maha tahu, tidak ada salah. Tapi ngapa kita tidak mau cari tahu ada apa dengan bacaan Al-Fatihah itu. Nah, itu ya. Terakhir ayat ke-7. Apa Bu Jas? Wallahu a'lam Siratal ladzina. 7 kali nih.
Sod roto. Ah, 3 gandeng dia. An'amta alaihim gho. Yang keempatnya gho. Yang kelimanya gho juga. Yang keenamnya du. Ketujuhnya do. 1, 2, 3-nya di sini. Nah, ini paham kan? 7 kali di ayat ke-7 nih. Jangan macam-macam di ayat 7 nih, banyak 7 kali yang dibaca tafsirnya. 3 huruf pertama sirotol tebal itu sudah pertama ya. Ladzina an'amta alaihim tipis galau tarkik semua. Go-nya tebal. Goi ril ma tipis. Waktu kerinnya mati tebal. Ghairil mau tebal mau. Du tebal juga karena dia sifat keempatnya itu dot itu adalah itbaq tafkhim tebal dia ya. Dubi alaihim waladdallin. No, nebel dulu dot. Kita baca. Banyak ini, 7 ini. Lihat Ustaz dulu ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Mulai. Jadi si roto tebel tafkhim. Ladzina an'amta alaihim tipis. Pisah dulu. Siratal ladzina an'amta alaihim kayak cempreng ya. Nah, dipisah dulu. Untuk sebentar dipisah dulu cara bacanya. Supaya beda dulu. Iya, supaya terlihat mana yang dibaca tebal, mana yang dibaca tipis, ya. Nanti selanjutnya harus dibiasakan nanti. Siratal ladzina an'amta alaihim. Mulai. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, lihat selanjutnya tebal, rilma tipis, mau du, nah gandeng dia lemak gandeng, do, lihat, wairil mau du bi alaihim waladdallin. Mulai. Ingat, subuh latih be tanda baca, zuhur latih be tempat keluar huruf, asar latih be sifat huruf, maghrib latih be hukum bacaan, isya latih be tafkhim tarkik. Setiap hari ulang-ulang itu insyaallah. Jangan seminggu sekali. Kalau seminggu sekali nunggu ada ustadznya. Kalau pula ustadznya berhalangan, ibu-ibu berhalangan, tuntas sudah minggu depan sekali lagi ketemu. Jadi masing-masing ulangi sendiri-sendiri latihan. Ya, ada tambahan guru-guru lain, Ustadz Ilham juga boleh ditambah-tambahi, dibantui. Sudah tuh dilatih sendiri yang paling penting. Ya, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikit-dikit menjadilah. Asal dapat, ya. Nah dikejar banyak-banyak kan kita dapat juga, ya. Kita akhirin lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa zidna ilma wa fahman fil laili wan nahar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.